warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tamu undangan dan yang berbahagia para pelaku UMKM. Selamat datang di penyuluhan insentif pajak bagi UMKM di era pandemi COVID-19. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelaku usaha UMKM ini sedang marak-maraknya di seluruh Indonesia. Bahkan, berdasarkan survei dari MUC Consulting, 65% dari pelaku usaha di seluruh Indonesia merupakan pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, perkenankan saya di sini akan memaparkan materi penyuluhan mengenai apa sih itu UMKM dan adakah insentif pajak yang akan diterima oleh para pelaku UMKM semasa pandemi COVID-19 ini. Kita simak ya. Yang pertama yaitu mengenai apa sih itu UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, jadi UMKM itu terdiri dari 3 usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, apa aja sih karakteristik dari masing-masing usaha tersebut? Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro itu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunannya paling banyak 300 juta setahun. Usaha kecil ini memiliki karakteristik yaitu kekayaan bersihnya antara 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya ya. Dan hasil penjualan setahunnya itu antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Itu usaha menengah dengan karakteristik memiliki kekayaan bersih antara 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya ya. Serta hasil penjualan tahunannya menakjubkan, yaitu di atas 2,5 miliar. Mari kita simak penjelasan berikut mengenai PP nomor 23 tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Diatur dalam pasal 3 bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dalam PP ini, merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yang berbentuk badan meliputi koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar, berarti 4,8 miliar ke bawah. Nah, dalam 1 tahun pajak. Dalam PP ini juga mengatur penurunan tarif bagi para pelaku UMKM, yaitu yang awalnya diatur dalam PP 46 sebesar 1% dari omset usaha, sekarang dikenai di PP 23 tahun 2018 bersifat final dengan tarif 0,5% dari omset usaha. Luar biasa ya, atas penurunan tarif ini sangat membantu para UMKM. Oleh karena itu, ayo para UMKM kita sadar akan kewajiban perpajakan kita. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 Tahun 2020 mengenai insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena wabah virus COVID-19 ini. Mari kita simak yuk apa aja sih insentif yang ada. Insentif pajak yang pertama yang akan diterima oleh wajib pajak yang terkena dampak wabah virus COVID-19 ini yang dijelaskan dalam PMK ini yaitu insentif PPh pasal 21, di mana fasilitas yang diberikan yaitu berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Seharusnya PPh 21 dipotong, tapi karena mendapatkan insentif berupa PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, maka pegawai nanti akan mendapatkan PPh pasal 21 yang dibayarkan tunai dari pemberi kerja. Nah, pihak yang menerima fasilitas ini yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan KLU tertentu dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor. Kemudian memiliki NPWP dan pada masa pajak ini menerima penghasilan bruto yang disetahunkan dikali 12 itu tidak lebih dari 200 juta. Nah, dampaknya ada nggak sih dari insentif PPh pasal 21 ini? Nah, yaitu memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya belinya.
ke insentif selanjutnya, yaitu insentif PPh pasal 22 impor. Di mana fasilitas yang diberikan yaitu berupa PPh pasal 22 dibebaskan dari pemungutan kepada wajib pajak dengan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, pihak yang menerima fasilitas ini di mana PPh pasal 22 impornya itu dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang dengan kriteria wajib pajak dengan KLU tertentu dan atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor. Jadi, kan terutangnya impor barang itu pada saat barang itu masuk dan akan dipungut oleh DJBC atau Bank Devisa. Nah, dalam adanya insentif ini, nanti kita tidak akan dipungut oleh DJBC maupun Bank Devisa pada saat impor barang. Tapi harus ada syaratnya, yaitu wajib pajak itu dengan KLU tertentu atau wajib pajak itu telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor. Nah, dampaknya apa sih atas pemberian insentif PPh pasal 22 impor yang dibebaskan dari pemungutan ini? Yaitu stimulus bagi industri yang dimaksud dengan KLU tertentu tadi, dengan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor tersebut tetap mempertahankan laju impornya. Kita lanjut ya ke insentif berikutnya, yaitu insentif PPh pasal 25. Nah, fasilitas yang diberikan berupa apa sih? Yaitu berupa pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang terutang. Nah, pihak yang memperoleh fasilitas ini yaitu wajib pajak dengan KLU tertentu dan atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor. Lalu, apa sih dampaknya untuk kita atas pemberian insentif PPh pasal 25 ini? Yaitu stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga dan harapannya ekspor akan terus meningkat. Saya lanjut ya ke insentif pajak terakhir, yaitu insentif pajak pertambahan nilai. Nah, fasilitas yang diberikan yaitu berupa pengembalian, pendahuluan, kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. Nah, pihak yang memperoleh fasilitas ini yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan dengan kemudahan lapor tujuan ekspor, wajib pajak dengan KLU tertentu, dan wajib pajak yang menyampaikan SPT masa pajak PPN-nya lebih bayar, restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Nah, dampaknya apa sih bagi kita dengan pemberian insentif PPN ini? Yaitu dengan adanya percepatan restitusi, harapannya wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kasnya. Nah, demikian 4 insentif pajak yang ada dalam PMK 23 PMK 03 tahun 2020 mengenai insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena wabah virus COVID-19. Harapannya, insentif pajak ini dapat dioptimalkan dengan baik oleh para pelaku UMKM dan jangan sampai disalahgunakan. Adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada kita para pelaku UMKM, diharapkan kita dapat mengoptimalkan betul atas adanya insentif ini agar bisa membantu pemulihan usaha dan meminimalisir kesalahgunaan atas insentif pajak ini. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan DJP untuk membantu pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak selaku institut penerimaan negara melalui pajak bukan hanya menuntut para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi juga turut serta dalam membantu wajib pajak, khususnya di sini sektor UMKM, untuk mengembangkan usahanya. Nah, mari kita gunakan sebaik-baiknya insentif pajak yang telah diberikan pemerintah kepada kita. Sekian pemaparan materi mengenai penyuluhan insentif pajak bagi UMKM di era pandemi COVID-19 ini. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan materinya masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan saya. Saya undur diri, tetapi sebelumnya untuk menambah semangat para UMKM, kita jargon dulu yuk. Nah, jargonnya seperti ini ya. Bangkit UMKM, UMKM sukses, Indonesia maju.
Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di penyuluhan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.